Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8A, mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial dan Budaya yang beranggotakan Nadira, Nisrina, Muhammad Fadlan, Azizah, Haula, dan Jugni. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Culture and Health. Perkenalkan, nama saya Azizah Saumi, MPM 091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Cultural Dimension and Disease. Adapun faktor yang mempengaruhi Cultural Dimension and Disease adalah yang pertama, faktor gaya hidup budaya yang berkontribusi pada perkembangan penyakit. Dalam hal ini, penyakit jantung koroner. Berdasarkan penelitian Marmot dan Syme yang mempelajari orang Jepang Amerika dan menggolongkan 3.809 mata pelajaran ke dalam kelompok-kelompok menurut bagaimana Jepang tradisional mereka, seperti berbicara bahasa Jepang di rumah, mempertahankan nilai-nilai dan perilaku tradisional Jepang. Adapun didapatkan bahwa orang Amerika Jepang yang kebanyakan itu memiliki wabah penyakit jantung koroner yang lebih rendah dibandingkan kelompok Amerika Jepang yang menerapkan tradisional Jepang paling sedikit memiliki 3-5 kali lebih tinggi resiko penyakit jantung koroner. Lalu yang kedua ada faktor sosiokultural. Dalam penelitian ini menggunakan dimensi budaya individualisme, kolektivisme, dan menguji bagaimana hubungan dengan penyakit jantung di 8 kelompok budaya yang berbeda. Dan didapatkan bahwa orang yang memiliki kolektif yang lebih tinggi mempunyai resiko penyakit jantung yang lebih rendah dibandingkan orang individualisme. Karena orang yang memiliki kolektif yang lebih tinggi mempunyai dukungan sosial dalam menangani stres dan tekanan hidup dibandingkan orang individualisme. Adapun kelemahan dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya terbatas pada budaya, individualisme versus kolektivisme dengan variabel mediasi dari dukungan sosial. Penelitian ini juga hampir melihat secara eksklusif terhadap tingkat kematian atau kardiovaskular suatu penyakit tertentu saja. Dapat dilihat pada tabel yang merupakan hasil pengumpulan data kebudayaan untuk setiap negara yang mempunyai 4 kecenderungan budaya. Yang pertama ada jarak kekuatan, yang kedua ada individualisme versus kolektivisme, yang ketiga ada penghindaran ketidakpastian, dan keempat ada kemaskulinan. Perkenalkan, saya Muhammad Fadlan Kintara, NPM 089. Kali ini saya akan membahas tentang Cultural Discrepancies and Physical Health dengan Culture, Body Shape, and Eating Disorder. Mari kita mulai Cultural Discrepancies and Physical Health. Dipercaya bahwa budaya memengaruhi kesehatan fisik. Ternyata, perbedaan antara nilai personal dengan nilai masyarakat memainkan peran dominan dalam pembentukan stres yang memiliki hasil negatif bagi tubuh. Semakin jauh perbedaan nilai antara diri dan masyarakat akan membuat stres psikologis yang lebih berat, seperti anxiety dan depresi yang membuat kesehatan fisik terganggu, khususnya pada penderita psikosomatis. Pada bagian selanjutnya, saya akan membahas culture, body shape, and eating disorder. Selama ini, masyarakat telah menjadi patokan kenormalan seseorang, sehingga kita mempersepsikan diri dan orang lain dengan persepsi yang dibentuk oleh masyarakat. Kali ini tentang bentuk tubuh ideal. Berbeda budaya akan menghasilkan perbedaan bentuk tubuh ideal pula, sehingga diciptakan patokan internasional silang budaya oleh The International Body Project. Hasil menunjukkan bahwa pada negara berekonomi rendah dengan preferensi badan berisi, membawa masyarakatnya memiliki kelainan makan seperti binge disorder, yaitu volume makan yang banyak. Sedangkan pada negara berekonomi tinggi memiliki kelainan anoreksia nervosa dan bulimia untuk mendapatkan tubuh yang lebih kurus. Perkenalkan, saya Nadira, NPM 085. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan kultur dengan obesity. Menurut WHO, obesitas didefinisikan sebagai akumulasi lemak abnormal atau berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibanding aktivitas membakar kalori, sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak. Penumpukan lemak tubuh pada obesitas dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan kesehatan yang serius, seperti penyakit jantung, diabetes, atau hipertensi. Obesitas juga dapat menyebabkan gangguan kualitas hidup dan masalah psikologi, seperti kurangnya percaya diri hingga depresi. Obesitas telah menjadi salah satu fokus utama pada masalah kesehatan masyarakat di banyak negara dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah negara Amerika Serikat.
Data menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki tingkat obesitas tertinggi pada dewasa dan anak-anak. Di Amerika Serikat sendiri, sejak tahun 1974 hingga 2000, tingkat obesitas telah meningkat 4 kali lipat untuk anak-anak usia 6-11 tahun dan 2 kali lipat pada remaja 12-19 tahun. Dua faktor utama obesitas pada Amerika Serikat adalah pengaruh diet seperti konsumsi makanan cepat saji dan minuman ringan, dan kurangnya olahraga. Sebagai contoh, peneliti mengungkap bahwa anak-anak dan remaja Amerika yang obesitas sebagian besar disebabkan karena adanya peningkatan konsumsi minuman ringan dalam beberapa dekade terakhir. Selain minuman yang tidak sehat, banyak anak-anak dan remaja Amerika mengonsumsi makanan yang tidak sehat, baik di sekolah maupun di luar. Banyak makan siang yang disajikan pada sekolah Amerika mengandung kalori tinggi dan gizi rendah. Studi juga menemukan bahwa sekitar sepertiga dari remaja Amerika makan setidaknya 1 kali sehari makanan cepat saji. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Amerika dalam pilihan makanan, perilaku, dan gaya hidup berperan penting dalam tingkat kelebihan berat badan dan obesitas. Saya Yugni Hairosabila, NPM 095 akan menjelaskan tentang kultur and suicide. Budaya memiliki peran dalam perbedaan kebiasaan perilaku bunuh diri, pandangan tentang mati, juga pandangan tentang hidup. Hal itu dapat dilihat pada budaya di Jepang, yaitu seppuku atau harakiri yang artinya mengiris perut. Orang Jepang cenderung mengutamakan kehormatan diri, keluarga, perusahaan, dan negaranya dibandingkan nyawanya sendiri. Mereka rela melakukan seppuku untuk mendapatkan kehormatan dibandingkan hidup di bawah kegagalan. Sikap bunuh diri juga tersebar di berbagai negara melalui filosofi, sejarah, mitologi, dan legenda. Yang kedua adalah cultural dimensions, terhubung dengan bunuh diri dari berbagai hal. Yang dimaksud dengan cultural dimension adalah hal-hal seperti perbedaan posisi atau kekuatan, pandangan terhadap gender, dan lain-lain. Hal ini dapat memberi efek pada cara berpikir dan emosi seseorang terhadap bunuh diri, pada pengaruh institusi dan organisasi, atau asosiasi variabel lain seperti ekonomi, politik, genetik, racun, dan iklim. Jika hal ini dapat dipelajari lebih lanjut, maka tingkat bunuh diri bisa diturunkan. Yang ketiga, WHO menunjukkan data bahwa hubungan antara budaya, agama, dan bunuh diri sangatlah kompleks. Penelitian mengenai agama dan bunuh diri cukup kompleks karena ada kepercayaan peneliti yang bisa menjadikannya bias dan protektif terhadap kepercayaannya. Walau begitu, peneliti menyimpulkan bahwa budaya dan agama berperan penting dalam memahami sikap bunuh diri, akan tetapi tidak berelasi secara langsung. Perkenalkan, nama saya Haula Hakika, NPM 093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai difference in healthcare and medical delivery system. Setiap negara mempunyai karakteristik atau caranya masing-masing dalam memberikan layanan kesehatan. Faktor yang dapat membuat perbedaan ini adalah diantaranya perkembangan sosial dan ekonominya, perkembangan dan ketersediaan teknologi, dan pengaruh dari negara tetangga atau kerjasama antar negara. Sistem pelayanan kesehatan bisa dibagi menjadi 4 tipe, yaitu entrepreneurial, welfare-oriented, komprehensif, dan sosialis. Biasanya tipe ini berhubungan dengan ekonomi di negaranya. Contoh, Amerika Serikat mengadopsi sistem entrepreneurial karena banyaknya perusahaan swasta yang mengcover kesehatan seseorang ataupun kesehatan kelompok. Filipina dan Ghana mengadopsi juga entrepreneurial, namun pada keadaan ekonomi rendah dan menengah. Prancis dan Brazil dan Myanmar mengadopsi welfare-oriented, dan Uni Soviet, Kuba, dan Cina mengadopsi sistem sosialis. Tetapi tetap saja sistem pelayanan kesehatan ini tidak bisa dipisahkan dari pengaruh lainnya. Selain budaya, ada faktor ekonomi, teknologi, dan pemerintahan yang bisa mempengaruhi suatu institusi sosial. Nama saya Nisrina Wafa Salsabila, NPM 087. Bahasan selanjutnya adalah mengenai model of cultural influence on physical health. Dalam bab ini, terdapat sejumlah literatur yang membahas pengaruh budaya terhadap kesehatan. Aspek-aspek tersebut dapat dilihat pada gambar, yaitu genetik, lifestyles and behaviors, attitudes and beliefs, environment, dan healthcare system. Pengaruh budaya terhadap kesehatan
berdampak pada perilaku kesehatan. Seperti yang pertama, cara kita memberikan treatment pada orang dengan latar belakang budaya yang beragam. Yang kedua, tipe sistem pelayanan kesehatan yang kita buat. Dan yang ketiga, mengembangkan cara dalam mencegah penyakit di masa depan. Pemahaman pengaruh budaya terhadap kesehatan ini penting untuk meningkatkan kemampuan kita memenuhi kebutuhan kesehatan pada budaya yang beragam. Selanjutnya adalah contoh fenomena yang menunjukkan bahwa memang budaya itu sangat mempengaruhi kesehatan. Sebuah artikel berjudul Menkes, soroti faktor perilaku, lingkungan, dan budaya dalam pecahkan masalah kesehatan, menyebutkan tradisi-tradisi di Indonesia yang terkait kesehatan. Di antaranya, yang pertama, terdapat sebuah kebiasaan melumatkan makanan bayi dengan cara dikunyah sebelum makanan itu diberikan kepada bayi. Hal ini berisiko besar bagi si bayi, karena di dalam mulut orang dewasa tentu banyak sekali kuman yang berkembang dan akan berbahaya bila kuman tersebut sampai masuk ke dalam tubuh bayi. Fenomena lain muncul dari sebuah studi etnografis di sekitar 50 suku etnis di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan stunting dan ibu anak. Salah satu hal yang ditemukan dalam studi ini adalah fakta bahwa pola distribusi makanan dalam keluarga cenderung diutamakan untuk bapak sebagai kepala keluarga. Hal ini tentu harus menjadi perhatian, sebab seperti yang kita ketahui, cara mencegah stunting adalah dengan mengutamakan gizi yang berkualitas untuk anak dan ibu hamil. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa budaya mempengaruhi cara kita melakukan treatment kesehatan dalam suatu masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.